rendah katanya. Sekarang gini aja, Buya Hamka pendidikannya tamat apa? Buya Muhammad Nasir pendidikannya tamat apa? Kok beliau mendapatkan King Faisal Award tahun 80-an di Saudi sana? Buya Muhammad Nasir cuma sekolah setingkat SMA, sekolah Belanda. Tapi luar biasa, pakar. Seingat saya 4 bahasa dunia yang beliau kuasai. Buku beliau Kapita Selekta saya punya 2 jilid. Itu luar biasa. Belum lagi Buya Hamka, tamat apa Buya Hamka? Kalau kita baca sejarah Buya Hamka, ya, mungkin tidak kurang dari 70% buku Buya Hamka saya punya di perpustakaan kami. Dan Masya Allah, pendidikan Buya Hamka tamat apa Pak? Tapi beliau kok dapat penghargaan Profesor Doktor, bahkan Al-Azhar memberikan gelar kepada beliau, penghargaan kepada beliau. Allahu Akbar. Maka kalau riwayat pendidikan hanya sekolah formal itu keliru. Kita tahu Pak, sejarah telah mencatat bahwa Great Al-Azhar Mesir membuat fakultas khusus untuk akhwat, untuk perempuan, untuk mahasiswi setelah kunjungan beliau ke Sumatera Barat. Ketika itu beliau melihat ada satu sekolah yang luar biasa, ya, yang didirikan oleh orang Indonesia. Siapa yang tahu siapa perempuan yang mendirikan sekolah itu? Ada yang tahu? Silakan dicari. Ada yang tahu? Akhirnya begitu pulang ke Mesir, beliau terinspirasi untuk membuat sekolah fakultas yang khusus untuk pondok putri. Namanya Rahma Al-Yunusiyah. Beliau punya gelar, dan seharusnya tokoh wanita Indonesia ini orangnya. Beliau berjilbab. Allahu Akbar. Maka untuk itu jangan terjebak sekolah hisme. Apa itu sekolah hisme? Pendidikan itu dipandang hanya dengan taraf sekolah, atau hanya di sekolah saja. Karena sekarang yang hadir adalah orang tua, saya perlu ingatkan ini. Pendidikan tidak hanya di sekolah. Dan jangan terjebak dengan sekolah hismi. Sebab yang disebutkan Nabi bukan talabul madrasah faridatun ala kulli muslim, dan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, bukan hanya dengan sekolah. Dan sekarang saya merancang Pak, ini anak saya calon Ustaz Muhammad Al-Fatih namanya. Itu satu lagi Soleh Fauzan namanya. Yang akan rekam ini beliau nih. Saya tidak sekolahkan, di rumah aja. Ijazahnya Ustaz ambil paket aja nanti. Padahal saya punya pondok. Ya. Sekarang dilipat kayak sudah ada 3 pondok yang saya buat. Tapi anak saya tidak sepondokkan. Saya pengen ada satu model baru lagi yang ingin saya kembangkan, dan sejatinya itu model lama. Maka apa itu makna pendidikan? Pendidikan Bapak Ibu bukan sekolah, tapi sekolah salah satu lembaga pendidikan. Betul nih? Atau lembaga pengajaran, tergantung model sekolahnya lagi. Kalau pondok pesantren pendidikannya tentu lebih banyak, atau sekolah-sekolah Islam pendidikannya juga lebih banyak. Apa itu pendidikan? Pendidikan Pak dalam bahasa Arab disebut juga dengan tarbiyah, tapi sebagian ahli ilmu menyebutkan pendidikan lebih dekat kepada at-ta'dib. Apa itu? Penanaman nilai-nilai adab. Maka untuk itulah ada ungkapan yang terkenal, al-ummu madrasatul ula. Ibu, amma adalah tempat sekolah yang pertama. Ternyata bukan sekedar transfer ilmu, tapi transfer nilai adab, transfer nilai apa? Karakter. Sehingga Pak, tapi mohon maaf ini dalam bahasa Minang, ada waktu kita belajar merangkak, belajar budi pekerti di rumah ayah jubundo.
Ada waktu kita belajar, duduk di surau belajar mengaji sama Tuk Buya. Ada waktu kita berdiri dan berjalan di halaman surau belajar silet dengan Datuk Pendekar. Ada waktu kita berjalan, bahkan berjalan dari satu rumah gadang ke rumah gadang belajar adat istiadat. Ada waktu kita berlari, merantau, mengasah ilmu, mencari ilmu dan pengalaman. Dan ada waktu kembali ke kampung halaman, duduk tempat berguru, tegak tempat bertanya. Makanya di alam Minangkabau ada surau merantau. Surau merantau. Baik. Jadi di mana tempat pendidikan pertama? Di rumah ayah dan ibu. Maka untuk itu 5 yang mempengaruhi anak-anak, Pak, ibu-ibu. Pertama, keluarga. Makanya Nabi menyebutkan fadfar bidzatid dini taribat yadak. Pilihlah yang elok agamanya agar kamu beruntung. Itu dia. Yang kedua, lingkungan. Anak kita terdidik dengan kondisi keluarga kita dan keadaan lingkungan kita. Itulah perlunya mencari lingkungan yang baik. Maka wajar Ki Hajar Dewantara menyebutkan model pendidikan ideal, pendidikan nasional ideal adalah pondok pesantren. Karena pondok pesantren menciptakan lingkungan Islami. Dan yang mempengaruhi anak yang ketiga adalah sekolahnya. Yang keempat, bacaannya, tontonannya. Nah, zaman sekarang ini dasar, Pak. Anak tengok di rumah, yang ditengoknya apa? YouTube atau Facebook. Yang ditengoknya apa? Binatang film aja. Betul nih? Atau plesetan. Itulah pendidikan dia. Walaupun sekolahnya SDIT, tapi kalau di rumah tidak kita kontrol dengan baik, pendidikannya akan dia dapat dari yang tak baik tadi. Yang kelima, bacaan. Bacaan ini, Pak, apa yang dia baca? Inilah 5 faktor. Maka terbentuklah sebuah pendidikan yang disebut dengan tarbiyah lah namanya, dengan tahdib lah, dengan tazkiyah lah, dengan tahdib lah, dengan apa lagi? Dengan ta'lim lah. Intinya penanaman nilai pada diri anak belakangan disebut dengan pendidikan karakter. Pendidikan apa namanya? Pendidikan karakter. Tapi pendidikan karakter itu masih baru itu. Baru. Jauh sebelum bangsa ini berdiri, para ulama kita telah menanamkan model kepribadian untuk anak kita yang disebut dengan karakter sekarang. Buya Hamka menulis buku pribadi, sekarang dicetak dengan judul Pribadi Hebat. Bahkan Profesor Hasbi As-Siddiqi menulis satu buku yang berjudul Lembaga Budi. Isinya adalah tentang karakter, adab. Bahkan sebelumnya juga ada kitab yang ditulis oleh ulama di negeri ini. Ayyuhal Hasan menulis buku Wahai Anak, Wahai Anak. Ya. Kemudian juga buku-buku adab yang lain. Maka saya melihat wajar anak bangsa ini terkenal baik-baik di Saudi sana dan di Timur Tengah sana. Kenapa? Ternyata pertama, selain budaya orang bangsa ini lembut, tak lepas dari penanaman nilai adab dari kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama yang pernah mengembangkan Islam di negeri ini. Maka pendidikan karakter sekarang masih baru. Apa sebab? Bahkan, nih penting, pendidikan karakter tidak ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Sekarang mari kita lihat
bagaimana betul tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia tercinta ini.